Hello guys, balik lagi bareng gua Ryan. Guys, pertanyaan berikutnya. Sama kayak sama kak. Ini sama kayak apa sama kak sih? Oh, sama kayak bener ya. Sama kayak gue, bro. Maksudnya kayak gitu. Gara-gara pesantren, gue masih kecil, masih kelas 4 SD. Nah, sekarang gue belok. Maksudnya ke arah gitu tadi ya. Sering taubat tapi hati selalu sakit. Karena ada yang suka sampai sekarang. Padahal selalu istighfar. Tip khusus dong, kalau amalan sih sudah paham semua kata dia. Soalnya saya 9 tahun pesantren, cuma perilaku penyimpangan ini yang sulit dilepas. Mau diruqyah tapi malu ngomongnya. Meski gimana ya? Nah, gue tertarik sih guys untuk nanggapin pertanyaan ini. Kira-kira kalian punya ide jawabnya apa? Komen di bawah. Ya, kita bisa diskusi nanti di kolom komentar. Tanggapan pribadi dari gue setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi kalian harus subscribe dulu ya, tombolnya ada di bawah. Kenanya kelas 4 SD, udah 9 tahun, dia sudah memahami semua amalan tentang agama, segala macamnya, yang pada akhirnya hanya satu hal yang nggak bisa dilepasin, yaitu kecenderungan ke arah G atau ke arah LGBT itu tadi. Mas benar sekali, bukan hanya Mas yang ngalamin hal seperti itu. Hampir semua orang juga pernah menjalani proses yang seperti itu, khususnya yang memang mereka beragama Islam. Sebenarnya balik lagi, apa yang kita lakukan, amalan segala macam, doa, ibadah, itu tujuannya lebih untuk mengendalikan supaya kita tidak menyalurkan hasrat seksual kita. Karena tujuannya di situ adalah pengendalian diri. Ini adalah nafsu yang ada dalam hati, yang kita lawan adalah setan kalau pendekatannya agama atau iblis. Itu tadi. Ya, kalau pendekatannya secara agama Islam, yang namanya setan atau iblis tadi itu kan ya pingin menjerumuskan kita, ngarahkan kita ke sebuah perbuatan yang memang dilarang. Konsepnya itu seperti itu. Jadi kalau Mas berharap bahwa itu akan hilang, ya itu balik lagi, coba simak video-video gue sebelumnya. Gue jelasin bahwa itu sudah melekat dalam hati gitu. Apapun penyebabnya, kalau dia sudah melekat dalam hati, ya udah, kita belum punya teknologi yang bisa menghapus memori gitu. Ketika udah tertanam di sini, ya sudah gitu. Selamanya itu akan ada dalam diri kita gitu. Sekarang bagaimana caranya kita tetap bisa berlaku baik. Ingat bahwa apapun itu, selama kita masih bisa nahan diri, kita tidak menyalurkan, Tuhan gak akan menghukum apa yang gak kita perbuat gitu. Oke, gue ada kecenderungan suka sama laki-laki, tapi gue gak melakukan hubungan dengan laki-laki, hanya sebatas suka, adanya dalam hati. Niat kebaikan itu kita udah dapat pahala, benar. Tapi kalau niat seandainya kita mau jahat, kita pingin sama itu, cuma niat doang, kita nggak ngelakuin, itu tidak ada hukuman apa-apa. Yang kita dilarang itu adalah berbuat itu tadi. Seperti itu konsepnya. Jadi jangan pernah berharap bahwa dengan kita melakukan ibadah segala macamnya, itu bakal menyembuhkan, ngilangin memori kita tentang dunia G. No, itu hanya akan mampu mengendalikan perbuatan kita untuk tidak ke real atau ke dunia nyata menyalurkan hasrat seksual yang memang dilarang oleh agama, melampiaskan ke sesama. Konsepnya di situ. Kalau kita memahami itu, ya ibadah kayak gitu. Dan itu akan semacam jadi pedoman hidup kita. Ya memang seharusnya hidup itu seperti itu gitu. Dalam koridor-koridor aturan agama. Guys, semoga menjawab pertanyaan yang tadi. Gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dadah.